Ya, itu dia pemirsa ya, betapa hebatnya ginjal manusia. Makanya kita harus sayang-sayang. Bahkan ginjal itu bisa mengambil alih pekerjaan organ lainnya, Dokter Hekal ya. Betul banget Intan. Dan ginjal ini adalah salah satu organ vital yang kalau mengalami kerusakan berdampak ke semua sistem tubuh kita. Dan ginjal berkaitan dengan urin nih. Dan urin bisa kita bisa deteksi kondisi tubuh kita melalui warna urin. Nah, sebelum kita bahas nih, kita simak dulu tayangannya berikut ini. Pemirsa, berkemih menjadi salah satu cara untuk membuang berbagai zat yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Intensitas buang air kecil pun ditentukan jumlah atau seberapa seringnya Anda mengkonsumsi minuman. Semakin banyak cairan masuk ke dalam tubuh, maka kita akan lebih sering bolak-balik ke kamar kecil untuk membuang urin. Nah, pemirsa, seberapa sering Anda memperhatikan warna air kemih Anda? Bau dan warna pada urin pun ditentukan oleh jenis makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada yang berwarna bening, kuning terang hingga keruh, hingga kecoklatan dengan bau yang lebih menyengat dari aroma khasnya. Warna kuning tipis dan bening menandakan cairan tubuh sudah tercukupi. Sedangkan bila warnanya semakin keruh, itu berarti Anda kekurangan cairan tubuh, pemirsa. Nah, selain sebagai parameter kebutuhan akan cairan yang kita konsumsi, bisakah warna urin menggambarkan tentang kondisi kesehatan tubuh kita? Kita cari tahu jawabannya di Hidup Sehat sesaat lagi ya, pemirsa. Tuh pemirsa, jadi kita mesti cermat nih mengamati warna urin kita karena bisa saja itu petunjuk adanya sesuatu di tubuh kita. Dan di tengah kita sudah ada Dr. Nimade Hustrini, dokter penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Halo dok, apa kabar? Baik, Dokter Halo Heka. dokter, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Intan. Dokter, tadi saya takjub ya melihat fungsi ginjal kita ternyata kompleks sekali ya dokter ya, dan bahkan bisa mengambil alih organ lainnya dok. Ini juga berkaitan sama urin ya dokter Betul, Hekal ya? iya. Dan katanya dok ya, orang dengan kelainan ginjal atau gangguan ginjal alami perubahan warna urin menjadi coklat, oranye, tua, atau kemerahan. Ini fakta atau mitos dok? Bisa jadi fakta. Bisa Kenapa, jadi Dok? fakta dokter? Iya. Oh, gimana tuh dok? Ya, jadi pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal itu kan penyebabnya banyak ya. Jadi misalnya karena batu, karena diabetes, atau hipertensi dan sebagainya, semuanya bisa memberikan tanda yang spesifik pada urin atau kencing ya. Jadi warna di urin itu atau bau di urin itu merupakan salah satu indikator untuk kelainan gangguan ginjal gitu. Tapi ada banyak sekali hal-hal lain yang harus diperhatikan, misalnya keluhan pasien, kemudian riwayat penyakitnya, nilai lab dan sebagainya. Tapi misalnya pasien dengan warna urin yang kemerahan gitu ya, itu bisa disebabkan karena ada darah di urin, ada darah ya. Walaupun hanya 1 cc darah yang masuk ke dalam kencing itu bisa menyebabkan kekhawatiran ya. Nah, darah ini bisa disebabkan karena misalnya orang lagi cek urin, dia menstruasi, nah itu di luar ginjal. Tapi kalau masalah ginjal misalnya karena batu ginjal ya, atau dia karena infeksi saluran kencing ya. Kemudian bisa juga karena hal lain, pasiennya lagi minum obat-obat pengencer darah, nah itu bisa ya. Jadi kelainan ginjal salah satunya dari urin bisa bisa dideteksi ya dokter ya? Betul. Nah dokter, ini katanya nih juga kalau warna urin kita agak kuning pekat, ini pada umumnya karena dehidrasi dokter. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Oh fakta dokter. Iya. Jadi tadi tayangannya sangat bagus ya. Ginjal itu mendapatkan darah sekitar 20-25% dari jantung ya, dari cardiac output namanya, curah jantung. Jadi setiap menit itu ginjal mendapatkan darah sekitar 1-1,2 liter per menit. Jadi total dalam sehari ginjal itu bisa kemasukan darah sekitar 180 liter sehari. Ya, tapi ginjal berhasil menyaringnya ya dengan sel-sel filter kecil di ginjal yang sekitar 1 juta per ginjal.
nefron namanya, itu bisa menyaring urin menjadi sekitar hanya 1,5 liter sehari. Jadi bayangkan ginjal bisa menyaring darah itu sekitar 178,5 liter dalam sehari, gitu ya. Nah, apabila kita kekurangan cairan, maka ini adalah respon tubuh supaya organ-organ lain tidak kekurangan air, ya. Makanya ginjal berusaha untuk menyerap lagi cairan yang bisa masuk ke dalam tubuh lebih banyak lagi sehingga kita otak, jantung dan semuanya tidak kekurangan cairan. Akibatnya adalah cairan yang dikeluarkan melalui urin jumlahnya akan lebih berkurang dan akan menjadi lebih pekat. Pekat warnanya ya. Betul. Di urin itu kan tidak hanya air, tapi juga ada zat-zat organik, anorganik ya, garam, kemudian elektrolit dan semuanya yang nanti kalau misalnya kandungan airnya dikurangi maka dia akan menjadi lebih pekat. Seperti itu. Nah, Dok, normalnya itu supaya nggak dehidrasi kita minum bener ya 2 liter sehari? Ya. Atau kalau kalau misalnya kita minum lebih dari itu bahaya nggak sih dokter? Ya, jadi kebutuhan orang ya, misalnya usia muda di bawah 60 tahun, ya saya membicarakan orang dewasa ya, kebutuhan untuk anak akan berbeda lagi. Jadi untuk dewasa sampai usia 60 tahun itu sekitar 2 sampai 2,5 liter dalam sehari, itu cukup ya, kecuali ada pengeluaran cairan berlebih. Misalnya dia olahraga yang berlebih ya, keringatnya banyak, orang lagi maraton atau nge-gym dan sebagainya. Atau dia lagi diare, muntah-muntah, nah itu dia bisa minum lebih banyak lagi disesuaikan dengan kehilangan cairan. Tapi kalau orang tua ya di atas usia 60 tahun, fisiologi tubuh itu akan berubah ya. Massa otot itu akan berkurang pada orang tua dan juga hormonalnya juga berubah sehingga kebutuhan air tidak akan sebesar orang yang dewasa muda, sehingga pada orang tua itu dianjurkan sekitar 1,2 sampai 1,5 liter dalam sehari. Oke. Dok, ini kan di masyarakat diabetes dikenal dengan nama lain kencing manis. Nah, karena katanya kalau penderita diabetes, warna urinnya itu transparan dan beraroma agak manis. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, ini fakta ya. Oh, fakta dokter, memang ada aroma agak manis ya? Ya, jadi pada diabetes yang terutama yang tidak terkontrol ya, gula darahnya tinggi terus ya, itu bisa kalau kita iseng tuh cium urinnya itu bisa mengeluarkan aroma yang agak manis ya. Kemudian juga aroma-aroma spesifik dari benda keton ya. Karena kan karena gula tidak bisa masuk ke dalam sel, maka tubuh akan memakai sumber energi lain sehingga yang dikeluarkan di kencing itu adalah keton. Dan kenapa jadi lebih transparan? Ya karena kalau gula keluar di dalam urin, gula itu akan menarik air, ya disebut sebagai diuresis osmotik ya, sehingga banyak air yang akan keluar melalui urin sehingga akan lebih transparan seperti itu. Baik dokter, ini masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan dan juga fakta dan mitos terkait warna urin. Tapi nanti kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Hidup Sehat. Nah, pemirsa, kita masih membahas bagaimana warna urin bisa menggambarkan kondisi dalam tubuh kita. Dokter, silakan dok, dijelaskan kepada masyarakat warna urin apa saja nih yang mesti diwaspadai adanya penyakit di tubuh kita. Iya, baik. Jadi memang pada urin ini, misalnya tadi ya, kondisi dehidrasi itu akan menyebabkan warna urin yang pekat gitu, ya. Nah itu harus diwaspadai bahwa kita harus minum lebih banyak, ya. Yang kedua adalah misalnya kita ketemu warna urin yang kemerahan, ya. Warna urin kemerahan tadi juga sudah dijelaskan bisa disebabkan karena banyak hal, tapi terutama kalau misalnya dia terjadi berulang, ya, itu harus diperiksakan ke dokter ya. Apakah ini betul memang disebabkan karena adanya darah di dalam urin, sehingga dicari penyebabnya. Apakah memang dari ginjalnya sendiri atau di luar ginjal termasuk konsumsi obat-obatan ya yang bisa menyebabkan urin berwarna kemerahan. Atau kemudian urinnya berwarna keruh ya. Keruh atau bahkan cenderung dia sampai putih dan sebagainya ya. Itu bisa disebabkan karena pasiennya menderita infeksi saluran kemih ya. Infeksi ini bisa dari saluran kemihnya ya, mulai dari ginjal, ureter namanya, kemudian kandung kemih, uretra, atau bisa juga dari prostat kalau pada laki-laki ya. Kemudian warna urin
atau kondisi yang perlu diwaspadai pada urin adalah kalau misalnya dia terjadi urin yang berbusa ya. Berbusa? Oh, Ya, itu kenapa, kadang-kadang dokter? memang ini tidak 100% linear hubungannya. Artinya pada pasien yang urinnya berbusa, itu kadang-kadang kita menemukan kondisi adanya protein urea namanya, atau albumin urea. Jadi artinya ada albumin atau ada protein di dalam urin. Ya, jadi hal ini bisa ditemukan pada pasien diabetes misalnya, ya, karena kemampuan ginjal untuk menyaring protein yang seharusnya tidak bisa terlewati masuk ke urin itu rusak karena gula darah yang tinggi dalam waktu yang lama, seperti itu. Oke, jadi memang ini adalah warna-warna dan juga kondisi yang patut diwaspadai dan harus segera periksakan ke dokter ya dokter ya. Betul. Karena ini bisa menjadi indikasi suatu penyakit, memang belum tentu, tapi ini bisa menjadi indikasi dan harus segera diperiksakan. Terima kasih banyak dokter informasinya, sangat luar biasa. Terima kasih dok. Makasih Terima dokter. kasih. Dan kita sudah di ujung acara ya, saatnya kami pamit. Ya, saya Intan Salmadina. Dr. Hekal, Indonesia hidup sehat.